Pertanyaannya, loh, bagaimana ya? Kok kami terkesan dalam tanda kutip dipaksa ojo sampai mati kecuali Islam? Maka para ulama menjawabnya dengan dua, Bu. Nomor satu, ayat ini menunjukkan kepada kita, nomor satu, waspada. Apa, Bu? Waspada. Hati-hati, ojo macem-macem. Jadikan setiap kemungkinan yang terjadi, tetap kemungkinan itu menjadikan kalaupun kita wafat tetap Islam. Maka nomor satu, Allah nyuruh kita hati-hati. Nah, hati-hati itu, Bu, menjadikan kita istiqomah. Panjenengan perhatikan, orang kalau takut mati wani maksiat? Ayo, orang kalau takut mati berani maksiat? Wes ginilah, katakan, ya mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, ya, amin, sehat walafiat, istiqomah, amin. Tapi misalkan ada salah seorang di antara kita divonis dokter sampeyan umure kari petang jam. Misalkan sekarang jam 9, 10, 11, 12, jam 1 mati. Amin. 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 Peti mati kabeh. Jangankan panjenengan, saya ya sama kok, ya. Sudah, misalkan dokter bilang usiamu tersisa 4 jam. Kira-kira 4 jam ini panjenengan pakai apa? Live TikTok? Scrolling Instagram? Apa yang Anda lakukan? Lah itulah, Bu. Maka ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, itu menjadikan kita hati-hati. Karena di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap kondisi, ada enggak kemungkinan mati? Ada. Maka menurut Allah, maka dengan itu hati-hati yo. Ojo sembrono. Jangan sampai maksiat. Jangan sampai punya niatan yang jelek. Kalaupun terjatuh pada kemaksiatan, cepet-cepet tobat. Itu makna yang pertama. Ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu ayat yang menunjukkan kita untuk senantiasa waspada. Be alert. Bener apa salah malah isi di sini. Alert itu tulisannya ALLERT. Mocone apa itu? Roto angel. Iya. Sudah. Nomor 2. Apa kata para ulama tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun? Untuk kita senantiasa bergantung kepada Allah. Karena, Bu, yang bisa menjadikan wafat kita baik siapa? Allah. Yang bisa menolong kita untuk meraih husnul khotimah siapa? Allah. Yang bisa menjadikan kita wafat ketika sujud di saat sholat tahajud siapa? Allah. Yang bisa mengabulkan keinginan kita untuk wafat ketika baca Al-Quran siapa, Bu? Allah. Maka makna ayat ini, jangan sampai putus ketergantungan dengan Allah. Karena kalau kita tidak saya tutup dengan satu ucapan dari Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan begini, ini tulis buat status bagus, ini keren, temen Anda tidak punya ini sampean tok liane gak duwe. Ini kalau tidak di GSI tidak saya sampaikan ini. Berhubung GSI saya sampaikan. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan begini, Bu. Ini untuk apa? Waspada. Supaya kita ini senantiasa apa? Dalam kondisi yang terbaik. Allahumma amin. Begini. At-tariqu ilallahi tawil. The way to Allah is far. Too long. Masya Allah. At-tariqu ilallahi tawil. Jalan menuju Allah itu panjang. Jadi kalau kita kepingin sampai kepada Allah, jalannya begitu panjang, jauh sekali. Wa nahnu namshi fihi kasul hafad.
Sementara kita ini jalannya sampai apa enggak? Susah untuk sampai. Mendingan kalau keongnya jalan terus, kita ini kepedot apa? Capek istirahat, sakit istirahat, bad mood istirahat, tersinggung istirahat, sumpah istirahat, terus gak ono mandeki. Akhirnya apa? Sudah jalannya pelan, ketambahan sering berhenti dalam keadaan rute yang mau kita tuju begitu panjang. Maka kata Syekh Albani apa? Walaisatil ghayatu an nasilan nihaya. Maka tujuan kita bukan sampai di garis finish, bukan. Tujuan kita bukan sampai di akhir perjalanan, ndak mungkin sampai. Dalane dawa, mlakune pelan itu apa kalau bahasa Jawa? Bahasa Surabaya. Alon apa indi? Alon itu kan yang di tengah kota itu alon. Oh, alun-alun. Ya sudah rutenya panjang, jalannya pelan, tidak akan sampai. Maka kata Syekh Albani, walaisatil ghayatu an nasilan nihaya. Tujuan kita bukan sampai di garis finish. Terus tujuannya apa? Kalau tujuan kita bukan garis finish, saya mau tanya, terus tujuan kita apa berarti? Saya jawab, tujuan kita adalah walakinna al-ghayatu an namuta wa nahnu ala hadha tariq. Tapi tujuan kita adalah meninggalnya kita kelak di atas jalan ini. Jadi walaupun gak sampai, tapi wafatnya dalam rangka menuju kepada Allah. Itulah arti kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi meninggalnya kita, Bu, walaupun tertatih-tatih, walaupun jalannya lambat, walaupun tidak mungkin sampai di garis finish, tapi jangan sampai meninggalkan jalan ini. Meninggalnya harus di atas jalan menuju kepada Allah. Nah, maka itulah ibu-ibu, urip kudu senantiasa waspada. Jangan sakarepe dewe, harus hati-hati karena Allah meminta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan materi saat memaafkan tidak melupakan. Begini, Bu. Panjenengan tulis satu ayat, satu hadis yang menjadikan panjenengan ngerti wong urip di dunya mesti diganggu. Ini rumusnya dunia, Bu. Panjenengan kalau kepingin hidup tanpa gangguan, kuburan. Tonggone gak enek sing rame, tonggone anteng kabeh. Iya benda. Suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya sama muridnya, "Ya Imam, kira-kira saya harus tinggal di mana sing tonggone gak enek sing ganggu?" Tinggal di sini diganggu, di sana diganggu, di sini tetangganya sok kaya, yang di sebelah sana tetangganya julid. Ngerti julid? Masa opo? Tempe bendino anakmu gak salah kuru-kuru. Nah sudah, wes terus masya Allah. Maka ini murid tanya kepada gurunya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di mana tempat saya tinggal yang kalau saya tinggal di situ tonggone gak enek sing ganggu? GSI dong. Jelas, GSI nanti pengembangnya ngasih 10% buat saya. Nah sudah, sama Imam Hasan Basri, yuk tak anterin. Dituntun muridnya, kamu pengen tetangga sing gak gangguan? Pengen. Kamu pengen tetangga yang gak julid? Pengen. Kamu kepingin dapat tetangga yang gak ganggu suamimu kalau keluar rumah? Mas, mampir. GSI tidak ada, GSI aman. GSI kok ya.
kepingin dituntun, tek ternyata sama bro. Sampai di kuburan, kata Imam Hasan Basri, hadza huwal makan, iki lho ngene. Sampeyan lek nginep dek kene ra nek sing ganggu. Asli tenang, suaranya jangkrik, krik, kodok ya apa? Masa petok, kodok, wes enak dek kene, tonggone gak ada sing ngamuan. Kenapa? Sudah mati. Tapi selama masih di dunia bu, saapi-api tonggo panjenengan, lek kumpul bendino mesti ketemu eleke. Iya benda. Panjenengan ketemu saya, ketok koyo api-api oh, yo gak kumpul bendino. Coba kumpul bendino, tanya istri saya, mana istri saya? Mana istri saya? Oh, ndak saya ajak. Oh ya. Ini kata istri saya yang lihat YouTube apa? Enggak gelem ngejak yang golein. Sudah. Nah itulah bu. Karena panjenengan ketemunya jarang, yo ketok api. Coba anak yang merantau ke Jakarta, datangnya setahun sekali pas Idul Fitri, mesti sama ibu dilem apa ora? Masmu iku lho, ngene. Pancen ngeten. Teko iku yang gowo. Lek teko iku ya Allah sikile ibu dipijeti, ibu ditakoni, "Bu, kepingin makan opo?" Kata anak yang tiap hari di rumah apa? Ya setahun sepisan. Lagi ini bendino gak direken blas, iya menda. Nah itulah manusia bu. Panjenengan tinggal di sini yo sama. Kalau tonggo baru, syukuran, ngundang tetangganya makan, pamitan, jadi warga baru di GSI. Setelah 5 tahun, gak nih medit. Pertama nih toai ngundang, ini 5 tahun gak tahu ngundang belas. Nah, itulah. Nah, maka orang yang tinggal di dunia pasti diganggu. Kumpul manusia pasti diganggu. Panjenengan buka surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Pada ayat yang ke-20. Pada ayat yang ke-20. Di akhir ayat Allah Ta'ala mengingatkan kita supaya tidak tinggi ekspektasi kepada manusia. Yang bikin kita kecewa itu apa sih? Karena kita itu berekspektasi terlalu tinggi kepada manusia. Maka melihat ustadz, ustadz yo masya Allah. Nanti ketika ketemu pure, ngamuk, ngambek, kedukuran harapan. Maka jangan terlalu tinggi harapan dengan manusia. Tinggi harapan itu kepada Allah, tidak akan kecewa. Kalau tinggi harapan kepada suami, kecewa. Tinggi harapan kepada istri, kecewa. Tinggi harapan kepada orang tua, kecewa. Tinggi harapan kepada anak, kecewa. Sing nyekolah nih aku, sing muliah nih yo aku, pas rabi sing bandani yo aku, wes rabi sing dibelanjani bojone. Coba kalau terlalu tinggi ekspektasi kepada manusia bakal kecewa. Maka oleh Allah ditunjukkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Panjenengan buka. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian manusia ini untuk sebagian manusia yang lain sebagai ujian. Sebagai apa? Ujian. Jadi saya di sini ujian buat panjenengan. Panjenengan di sini ujian untuk saya. Panjenengan tinggal di sebelah sana, ujian buat tetangga panjenengan. Orang tua ujian untuk anaknya. Seorang suami ujian untuk kebalik. Kalau suami tidak ada yang jadi ujian, suami genah-genah ya. Istri, loh, sabar. Istri ujian untuk suami. Nah, memang gitu. Istri yang cerewet, ngamuan, boros, bendino, paket. Ya Allah. Di rumah sehari tok itu sampai bosen krungu tukang paket. Mbak,
paket. Bu, paket terus. Panjenengan ya sama di rumah ya. Sampai tukang paket jadi bestie. Saking geleke nang omah. Nah, maka dengan itu setiap manusia satu dengan yang lain Allah jadikan fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Tujuannya apa? Atas birun, apakah kalian mampu sabar? Berarti Bu, kumpul menungso kadang-kadang apa? Salah faham. Kadang-kadang koncone ngomong opo tersinggung. Kadang-kadang orang niatannya bercanda, kita anggap serius. Kadang-kadang teman masang status nyindir. Coba, Anda kok ketawa? Anda korban apa pelaku? Kayaknya pelaku ini. Saya pernah meh keperucut karena live ini rotok medeni sekarang. Pengajian di suatu tempat. Setelah pengajian selesai, ini kisah nyata, real, based to real story. Masya Allah. Sudah wong Inggris aja. Sudah, sepulang pengajian, saya masuk ke mobil. Zaman itu mobilnya si elek. Saiki mobil saya ya apik, apa yang nyilih kok. Masa nyilih si elek. Waktu itu windownya, apa windownya itu? Saking Inggris ya. The window itu tidak pakai power window, but open the window by power. Jadi opennya itu pakai power, maka tangannya gini, macam motor gini, buka. Itu ketika saya mau pulang, ini kisah nyata. Sudah masuk mobil, mesin sudah saya nyalain, diketok sama ibu-ibu. Kaki, masya Allah, Ustaz, keluar dulu. Saya buka jendela. Allahu Akbar, ujian banget kok wedok situ ini. Setelah saya, tidak bisa Ustaz, turun. Turun saya. Ustaz, saya mau tanya, Mbak gayanya ibu-ibu banget lah ya Pak. Kalau lagi marah itu bibirnya ya Pak. Iki meripat erong koping ngelompok dari siji di lambe. Iya, lho ibu-ibu kalau marah ya Pak. Wis gak ketok liyane ketok lambene tok Ustaz. Astagfirullahaladzim. Sudah. Lah iya kok gitu ibu-ibu. Pripun Ustaz Heru ibu-ibu ini? Sudah, saya tanya, ada apa Bu? Anda tahu pertanyaannya apa? Ustaz, tadi materi pengajian pesanan tuan rumah ya? Enggak, tak bisa. Pasti Ustaz ngaku aja deh. Pasti titipan tuan rumah kan? Enggak. Itu Ustaz mulai innalhamdalillah sampai subhanakallahumma wa bihamdika itu nyindir saya semua. Walah, bakne kesendir. Nah itulah ya. Nah maka itulah Bu. Kalau kita ini di dunia pasti ada gangguan. Kadang-kadang kita ngomong apa orang lain mesti aku terus. Orang lain ngundang temennya makan ke rumah, mesti aing ngundang lah kulkasnya anyar pangan. Ya benda, sak macem. Itulah dunia ini. Maka itu dalam surat Al-Furqan 20 Allah mengingatkan mesti lek urip di dunya dengan sesama manusia pasti ada gangguan. Pertanyaannya cuma satu, mampukah kalian sabar atau tidak? Kemudian dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yukhalitun nas." Orang yang seneng kumpul, bahasa Jawanya grapyak atau bahasa yang lain blater. Orangnya itu seneng gaul, kumpul ini bisa, kumpul itu bisa, di temen ini bisa, di temen itu bisa, diajak makan di pinggir jalan bisa, diajak makan ke restoran mahal yoga ngisin. Pokok orangnya grapyak blater. Alladzi yukhalitun nas, kesukaannya kumpul. Wa yasbiru ala adahum, dan dia sabar ketika kumpul muncul gangguan. Orangnya apa? Sabar. Namanya orang kumpul pasti ada gangguan. Tapi ternyata orang ini orangnya apa? Sabar. Apa kata Nabi Muhammad? Khairun, orang model seperti ini bagus.
seneng kumpul dan sabar. Dibandingkan siapa? Walladzi la yukhalitun nas, dibandingkan orang yang tidak seneng kumpul. Saya mau tanya, kenapa sih orang itu tidak seneng kumpul? Kalau bahasa sekarang, mungkin orangnya itu introvert. Nggak ngerti di sini ya introvert ya. Duh lupa. Pakai bahasa apa lagi nih? Memang ngaji di desa rada susah. Saya biasa Jakarta, Australia, Holland Bakery. Sudah. Introvert tahu kan? Orangnya tertutup. Nah, biasanya Bu, orang itu lek gak duwe konco akeh, biasane lo ya. Ndak semuanya tersinggungan. Dijak ngomong wis gak kumpul mana wis. Lah kuwi kumpul diomongno, aku tersinggung, gak kumpul. Atau orangnya apa? Sensitif. Dijak ngomong didik. Apa sih kok kepingin rohai? Nah, itu kata Nabi Muhammad, orang yang tidak senang kumpul wala yasbiru ala adahum, dan kalau diganggu tidak sabaran, itu tidak baik. Maka menurut Nabi karuan kumpul, tapi kalau kumpul ya kudu sabar. Nah, termasuk makna sabar ketika kumpul itu apa? Mudah memaafkan. Termasuk makna sabar itu apa? Mudah memaafkan. Sekarang begini, ketemu teman yang tidak punya salah. Ada tidak manusia yang Anda jadikan teman akrab Anda, bestie Anda, soulmate, kemudian tidak punya salah? Ada? Tidak ada. Terus bagaimana kok Anda bisa tetap ketemu sama dia? Kok Anda bisa tetap temenan sama dia? Kok Anda bisa tetap bestian sama dia? Padahal dia bukan malaikat, dusone yo akeh, salahe yo akeh. Apa rumusnya? Pengertian, sabar, memaafkan. Nah, sekarang ibu-ibu perhatikan. Silakan dibuka dalam surat Ali Imran. Surat apa? Ali Imran. Ayat berapa? 133 dan 134. 133 dan 134. Wes, kita kasih kunci-kuncinya saja. Nomor 1 tadi Al-Furqan 20. Lek kumpul menungso mesti diganggu, diuji, maka syaratnya satu, sing sabar. Nabi Muhammad bersabda, orang yang suka kumpul ternyata diganggu orang tapi dia sabar, itu lebih baik dibandingkan yang tidak kumpul dan biasanya gak sabaran. Nah, sekarang apa rumusnya Ustadz? Lihat Ali Imran 1:3. Ini ayat Allah mengajak kita untuk berkompetisi dalam kebaikan. Mengajak apa, Bu? Tidak ada kompetisi duniawi, gak usum. Ayo api-apian omah ambek omahku. Ayo ake-akean duit di rekening ambek aku. Ayo boros-borosan ambek aku. Ayo mobil api-apian ambek aku. Ayo sofan di omai larang-larangan ambek sofan di omahku. Wis gak usum. Apa, Bu? Gak usum. Kalau orang Kasembon bilang itu sudah apa ya? Deso. Apa? Deso. Bahkan terkadang, Bu, kita lihat orang yang pamer jam. Oh, coba dong sebutin outfitnya harga berapa, tahu nggak? Alan Deso. Yang di YouTube itu loh. Coba spill outfitnya berapa? Ini kaos Singapura. Harga berapa? Ini dulu belinya pakai dolar. Berapa? Ya kalau dirupiahkan ini murah sih. Berapa piro ngomong aja geremet aja. Nanti dikira sombong. Piro? Ini kalau diuangkan pakai rupiah 17 juta. Padahal uangnya wele ireng kukulen, masya Allah. Sudah, oke, kaos 17 juta. Celana. Nah,
untuk yang seperti itu Bu, mohon maaf, nggak main kita di kelas itu. Maaf ya, ini bukan sombong, tapi orang yang sudah ngaji, orang yang sudah ngerti agama, orang yang riwa-riwi sobone masjid, tidak lagi saingan perkara dunia. Enggak. Saingan kita apa? Akhirat. Maka suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ngasih nasihat ke muridnya. Ketika muncul di masyarakat mulai ketok saingan dunyo, api-apian omah, api-apian kendaraan, larang-larangan pakaian. Ketika mulai muncul yang semacam itu, maka Imam Hasan Basri menasehati muridnya. Apa nasihatnya? Idza nafasaka ahadun fi amri dunya fatrukhu. Kalau ada orang yang mengajakmu berkompetisi untuk perkara duniawi, tinggalin, ojo diladeni. Ayo skincare larang-larangan, nah. Sudah, ojo diladeni. Percuma dunyo gak enek entei. Iya banda. Hari ini Anda yang paling mahal, besok akan ketemu orang yang jauh lebih mahal. Maka lihatlah orang sing gaya tok itu, lek melaku. Terus pokok orang yang gayanya itu, kalau bahasa Malangnya itu begedut. Surabaya ngerti begedut ya? Oh ya sama, berarti bahasa umum ya. Begedut itu kalau bahasa Jakartanya songong, resek. Apa nih? Nggak level. Oh itu loh. Ketemu orang seperti itu Bu, ya Allah Bu, kudu marut lambe ini ya rasanya. Sudah? Kalau ketemu orang seperti itu, kata Imam Hasan Basri apa? Tinggal. Ojo direken. Karena orang itu hanya sekedar waktu, dia belum ketemu orang yang lebih hebat dibanding dia. Lek ketemu orang yang ada di atasnya, langsung mengkeret. Langsung apa? Mengkeret. Nah, maka kata Imam Hasan Basri, kalau ada orang yang mengajakmu bersaing pada urusan duniawi, tinggalkan dia. Ojo diladeni, capek ndak ada manfaatnya, terlanjur capek ndak dapat pahala. Terus Imam Hasan Basri mengatakan apa? Fanafishu fi amril akhirah. Maka dengan itu ajaklah dia bersaing untuk akhirat. Wis ngene Mas, gak usah saingan dunyo, ayo saingan yuk, istiqomah sholat subuh nang masjid yuk. Ayo kuat-kuatan poso Senin Kemis. Lah ini persaingan yang ada manfaatnya. Ayo wes Mas, sampean lah gak iso ngaji ya. Aku ya podo-podo gak iso ngaji nih. Ayo saiki nyeluk guru ngaji, cepet-cepetan pinter ngaji yuk be aku. Nah, itu malah enak. Itulah persaingan yang mengajak kita untuk menang di akhirat. Kalau persaingan dunia, maaf kalau panjenengan wafat semuanya bakal ditinggal. Itu skincare baru beli sik digawe sepisan ditinggal mati yo mosok dilepokne kain kafan. Mbak, iki engko lek enek malaikat liwat titipo yo njaluk buka nih. Kan yo ndak mungkin ditinggal. Tapi kalau persaingannya akhirat begini, maka muncul dalam Islam istilah apa? Fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat? Berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Jadi lombanya kita bukan dunia, malu, isin. Tapi lombanya kita apa? Akhirat. Nah, sekarang buka Ali Imran 133 134. Begini, Bu. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah. Kalimat wasari'u itu Allah nyuruh kita berkompetisi. Ayo cepet-cepetan, ayo api-apian, ayo siapa di antara kita yang paling istiqomah. Di dalam apa Allah memerintahkan kita untuk bersegera? Ila maghfiratim mir rabbikum, menuju ampunan dari Allah. Maksudnya banyak. Disuruh bersegera menuju ampunan. Nanti Anda buka surat An-Nur. Surat apa? An-Nur. Tapi nanti, jangan sekarang.
supaya urut. Allah nyuruh kita, ayo bersegera menuju ampunan dari Allah. Maksudnya yang pertama, lek kroso dosamu akeh, jangan menunda tobat. Itu perintah bersegera menuju ampunan. Maksudnya apa? Jangan pernah menunda tobat. Berdosa manusiawi. Gini apa nggih? Terkadang sesekali sama suami gak iso sabar nyentak, manusiawi. Tapi segera tobat dan meminta maaf kepada suami. Sesekali marah kepada anak, manusiawi. Tapi segera diperbaiki, istighfar dan tobat. Nggih? Sudah. Maka arti yang pertama, bersegeralah menuju tobat, jangan menunda tobat. Makna yang kedua, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Makna yang kedua, bersegeralah melakukan amalan yang amalan itu menjadikan dosa panjenengan oleh Allah diampuni. Contohnya apa? Salat. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ini ayat tentang sholat. Kebaikan yang kamu lakukan berupa sholat itu menjadikan dosamu oleh Allah diampuni. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi, nun sewu nggih, di zaman Nabi, habis ketemu perempuan terus melakukan, tapi maaf, tidak sampai hubungan suami istri, tapi selain itu dilakoni kabeh. Yo mungkin cekel-cekelan, yo mungkin rangkulan, wallahu a'lam. Setelah dia sadar, nyesel dia. Itulah orang beriman. Orang beriman itu cepat lunak. Cepat lunak itu apa? Sesekali dia terpancing nafsunya, tapi dia cepat sadar. Itu orang beriman. Ketika dia sadar, cepat-cepat tobat, wudhu, sholat. Nah, setelah dia melakukan semua itu, getun. Getun itu bahasa Inggrisnya apa? Nggak malu. Ada native speaker loh ini. Apa? Getun tuh. Sabar. Getun. Bavaria ya makanya. Inggris Indonesia. Menyesal. Sebentar. Regret, you know?